Come on, heroes. Woo! Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Never found this for real, you will never let go, never let go. It's more than just what's love beyond my control, out of control. Come on. This is real love. This is real love. This is real love. This is real love. Oh. Holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. In your heart I'm found. Yeah, I want you, yeah, I want you. You won't let me down. And you got me, you got me. Never found this for real. You will never let go, never let go. Oh, it is more than just what's love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. Oh, jump. Holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. 1, 2, 3, jump! This is real love. This is real love. Woo! This is real love. This is real love. Oh. Holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. This is real love. Hallelujah. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise.
your kingdom reigns. Our God reigns. Oh, our God reigns. Forever your kingdom reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. Sing louder, sing louder. Our God reigns, you reign, you reign. Our God reigns. So forever your kingdom reigns. Forever your kingdom reigns. You reign, you reign, you reign. Forever your kingdom reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. Our God reigns. Shalom, apa kabar semua orang-orang muda di seluruh Heroes Indonesia? Senang sekali bisa kembali bersama-sama untuk berbagi dan sharing firman Tuhan. Nah, mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa saat ini Tuhan bekerja di dalam hati kami, membimbing kami, menuntun kami menuju kepada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami selagi kami masa muda. Kami percaya ada rencana yang besar, ada penyertaan yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Berbicara kepada setiap kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sampaikan pesan yang khusus, sampaikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru bagi setiap kami orang-orang muda. Kami buka hati kami untuk dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bersyukur bisa bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan, tuntunan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa di hari-hari ini kita sangat memerlukan Tuhan. Kita sangat memerlukan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita melewati musim-musim yang sedang ada di hadapan kita. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa menurut saya, yaitu From Zero to Hero. Dari nol menjadi seorang pahlawan. Untuk menjadi seorang pahlawan, tidak langsung begitu saja kita mau berkata, saya mau jadi pahlawan, langsung jadi pahlawan, enggak. Tetapi ada proses yang mesti kita lewati, ada keputusan yang mesti kita buat dalam hidup kita, sehingga kita disebut dengan seorang pahlawan. Ada banyak kisah yang luar biasa yang tercatat di dalam Bible tentang pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Ada Daud, ada Daniel, ada Tuhan Yesus, ada Petrus. Banyak dari mereka yang tercatat sebagai pahlawan-pahlawan iman. Tetapi sebelum mereka menjadi pahlawan iman, banyak dari mereka bukan memulai dari sebuah posisi yang bagus. Tapi kebanyakan dari mereka memulai dari yang namanya titik nol. Mereka memulai dari zero.
Dan dari zero mereka berhasil mencapai titik disebut hero. Nah, selama mereka menjalani kehidupan mereka, mereka ada melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup mereka bersama dengan Tuhan, sehingga mereka disebut dengan pahlawan-pahlawan iman. Dan banyak dari mereka kalau kita baca, mereka melakukan banyak kegagalan. Mereka banyak melakukan dosa malah. Tetapi kegagalan dan keterbatasan kita, kelemahan kita tidak menjadi batas untuk Tuhan memakai kehidupan kita. Karena ketika Tuhan mau pakai hidup saya dengan kalian, Tuhan itu tidak melihat kemampuan kita. Tuhan tidak melihat rupa kita, Tuhan tidak melihat dosa atau latar belakang kita. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Hati yang berkata, Tuhan ini saya, pakai hidup saya. Itu yang Tuhan lihat. Karena itu saya percaya bahwa sebagai orang-orang muda, kalau saat ini kita sedang melewati proses, itu adalah bagian dari cerita dan rencana yang Tuhan sudah siapkan untuk menuju keberhasilan, untuk menuju kepada puncak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita sedang berada dalam proses, nikmatilah proses tersebut. Enjoy, tetap berdoa, tetap percaya. Karena saya percaya firman Tuhan tertulis, Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, kita mau belajar pada hari ini tentang heroes. Komunitas kita bernama Heroes dan tema khotbah kita kali ini juga ada sangkut pautnya dengan hero. Nah, kalau kita berbicara tentang hero atau heroes, biasanya kan di pikiran kita itu adalah film-film fantasi, mungkin seperti Marvel, Avengers, kita mungkin berpikir Doctor Strange, Thor atau yang lain-lainnya. Tetapi mari kita bahas heroes di dunia nyata. Adakah hero di dalam dunia nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah hero itu eksis dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita melihat hero-hero di dunia fantasi seperti Iron Man dan lain-lainnya, kenapa sih mereka disebut dengan heroes atau hero? Jawabannya satu, karena mereka berbeda. They are different. Apa yang membedakan mereka dengan manusia biasa? Karena mereka punya kemampuan atau kekuatan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain pada umumnya. Mungkin ada yang bisa terbang, mungkin ada yang keluarin petir dan lain-lainnya. Dan yang paling penting kenapa mereka disebut heroes, karena mereka membela kebenaran dan mengalahkan kejahatan. Nah, itu definisi umum dari hero di dunia perfilman atau dunia fantasi. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah hero itu eksis? Apakah pahlawan itu ada? Jawabannya ya, ada. Salah satunya ialah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus disebut dengan pahlawan atau hero? Karena dia melakukan something different. Dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain pada umumnya. Dia mati bagi kita, dia memberikan hidupnya bagi kita. Dia melakukan sesuatu yang hebat untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Hero adalah julukan yang diberikan kepada orang yang melakukan sesuatu yang hebat dalam hidup mereka untuk orang lain. Karena itu saya percaya bahwa ketika komunitas ini diberi nama Heroes, saya percaya bukan hanya sekedar slogan atau cuma sekedar nama, tetapi saya percaya bahwa Heroes itu biarlah menjadi nilai-nilai di dalam kehidupan setiap orang-orang muda yang tertanam. Nah, karena itu kita mau belajar dari Tuhan Yesus langsung bagaimana sih kita bisa menjadi from zero to hero. Karena ketika Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus juga enggak langsung pelayanannya besar. Enggak langsung sekali khotbah langsung ribuan orang, enggak. Tuhan Yesus memulai hidupnya di dunia ini di dalam kandang. Dia lahir di kandang, dia dibesarkan di keluarga yang sederhana, anak tukang kayu. Dan bahkan ketika dia muda, dia bertumbuh, dia bukan terlahir di keluarga orang kaya. Tetapi dia lahir di keluarga sederhana, dia juga kerja membantu papanya sebagai tukang kayu. Dia juga memulai dari zero. Tetapi Tuhan Yesus bisa berhasil mencapai pelayanan yang luar biasa. Nah, kita langsung mau belajar kepada masternya, kepada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan bisa disebut dengan hero?
Kita langsung lihat di Yohanes 13 ayat 15. Saya bacakan buat kalian semua. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat yang luar biasa, dan saya menemukan kata kunci atau benang merah. Kenapa sih Tuhan berhasil menjadi hero? Disebut heroes. Ada di ayat ini. Benang merahnya itu adalah sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dari ayat ini saya bisa menyimpulkan beberapa poin dan benang merahnya. If you want to be a hero, jikalau kalian mau menjadi pahlawan, kalian mau berhasil, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan berkata, ikutilah teladannya. Ikutilah sama seperti Kristus hidup. Karena ketika kita mengikuti cara hidup Kristus, kita akan menemukan hidup kita penuh dengan kemuliaan, penuh dengan penyertaan Tuhan. Nah, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan dari ayat yang saya ambil, Yohanes 13 ayat 15. Singkat saja, ada 3 poin. Yang pertama yaitu, bagaimana sih kita bisa from zero to hero? Yang pertama yaitu ikuti kesetiaan dan ketekunannya Tuhan Yesus. Tuhan kita kenal dengan Tuhan yang dahsyat. Melakukan mujizat, membuat keajaiban, berjalan di atas air. Tetapi kita juga harus ingat, dia juga Tuhan yang hebat di dalam kesetiaannya. Dia juga Tuhan yang hebat di dalam ketekunannya. Banyak orang selalu berbicara tentang keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan. Tapi jarang orang membicarakan karakter Tuhan. Berbicara tentang ketekunannya Tuhan. Tuhan itu setia dan dia Tuhan yang tekun. Setia berarti itu tidak berubah. Kalau dulu dia baik, hari ini dia baik, besok dia baik, bahkan sampai selama-lamanya dia baik dan itu tidak berubah. Itu namanya setia. Kalau tekun berarti bersungguh-sungguh melakukan sesuatu hal yang sedang dia kerjakan. Nah, 2 karakter ini ada di dalam Kristus. Bahkan di Filipi 2 ayat 8 berkata seperti ini. Ketika berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itulah Elohim sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Tuhan Yesus ditinggikan oleh Bapa di surga, oleh Elohim. Kenapa Bapa di surga sangat meninggikan pelayanan Tuhan Yesus, sangat meninggikan Tuhan sampai nama Yesus dijadikan nama di atas segala nama? Rahasianya ada di ayat 8. Kita kan senang kalau berbicara tentang ayat 9, kita senang. Contohlah diganti, karena itulah Elohim sangat meninggikan Kevin. Wah, itu kan kita senang banget baca ayat tersebut. Tapi kadangkala kita lupa untuk mendapatkan ayat yang ke-9, ada ayat ke-8 yang mesti kita lalui. Yang mesti kita lakukan. Di ayat ke-8 dikatakan, ketika Tuhan berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati. Di terjemahan lain dikatakan dia setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus sangat ditinggikan oleh Bapa di surga? 1, karena dia itu setia. Kalau kalian mau dipakai Tuhan luar biasa dalam bidang apapun, di marketplace, di dalam pelayanan, di dalam politik, di dalam segala hal yang sedang kalian kerjakan, 1 kunci rahasianya yaitu setia dan tekun. Tidak mungkin tuh kita malas-malasan, kita nggak pernah bekerja, tiba-tiba uang jatuh dari langit, kita jadi milioner. Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan memberkati tangan-tangan yang rajin, tangan-tangan yang bekerja. Tangan-tangan yang sudah dari pagi banting tulang, itu kan bahasanya orang banting tulang gitu ya. Sudah sampai banting tulang. Kalau kita nggak pernah banting tulang, berharap kaya, jangan harap. Tuhan memberkati orang yang rajin. Tuhan memberkati orang yang tekun. Tidak peduli sekecil apapun pekerjaan kita, tidak peduli sekecil apapun, serendah apapun posisi kita. Ketika kita setia,
kita bekerja dengan tekun. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau bekerja, engkau melakukan sesuatu, lakukanlah itu sama seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan yang di atas akan memberikan berkat-Nya. Karena itu apapun yang sedang kita kerjakan pada saat ini, setialah. Yang paling penting yaitu kita setia dan tekun kepada firman dan ketetapannya. Kalau kita melihat firman sebagai sebuah beban, itu susah dilakukan. Tapi kalau kita melihat firman sebagai panduan hidup, sebagai guidance, sebagai guide yang menuntun kita kepada rencana yang luar biasa, kita pasti akan dengan senang hati melakukannya. Setia dan tekun juga kepada talenta yang Tuhan sudah percayakan. Kalau Tuhan sudah mempercayakan talenta kepada setiap kita, gunakanlah dengan tekun talenta tersebut. Setia mengembangkan talenta tersebut. Karena talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu tujuannya bukan untuk memuaskan diri sendiri. Semua talenta yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu tujuannya bukan untuk memuaskan diri sendiri. Tapi tujuannya adalah untuk kepentingan orang lain. Karena itu kalau punya talenta dalam bidang apapun itu, mungkin desain grafis, mungkin di hukum, mungkin di pelayanan, nyanyi atau yang lain-lainnya, lakukanlah dengan setia, tekun mengasah talenta tersebut. Karena kalau ketika kita semakin mengasah talenta tersebut, semakin tajam, maka Tuhan juga akan membawa kita kepada higher level, ke level yang lebih tinggi. Karena itu setialah. Yang kedua, yang pertama tadi ikuti kesetiaan dan ketekunan Tuhan Yesus. Dan yang kedua yaitu ikuti nilai-nilai hidupnya. Seperti yang saya bagikan tadi bahwa untuk menjadi hero, orang-orang tersebut harus melakukan sesuatu yang hebat, yang berbeda dalam hidup mereka untuk orang lain. Nah, ketika Tuhan ada di dunia, Tuhan itu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi dia hidup untuk kepentingan umatnya. Untuk orang Israel, untuk kita semua yang ada di muka bumi ini. Tuhan datang ke dunia bukan untuk tujuannya senang-senang diri sendiri, bukan. Tapi dia datang ke dunia untuk tujuannya buat orang lain. Untuk menyelamatkan kita semua. Bahkan kalau kita mau baca di Bible, ada beberapa momen di mana Tuhan itu lebih mementingkan kepentingan murid-muridnya dan umatnya terlebih dahulu daripada kepentingannya sendiri. Karena Tuhan mengerti bahwa dia itu berkuasa, dia itu kuat. Dan ada satu firman di dalam Bible yang berkata seperti ini, Roma 15 ayat 1, dan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat, dan jangan hanya menyenangkan diri sendiri. Saya suka dengan terjemahannya di dalam Bible The Message. Versi The Message bunyinya seperti ini. Those of us who are strong and able in the faith need to step in and lend a hand to those who falter and not just do what is most convenient for us. Strength is for service, not status. Dikatakan bahwa strength is for service. Bukan untuk status. Kekuatan yang kita punya, kekayaan yang kita punya, talenta yang kita punya, mungkin ketampanan atau kecantikan atau keterkenalan, mungkin fame yang kita punya, it's not untuk status, tapi untuk melayani. Dan Tuhan sadar akan hal tersebut. Dia sangat kuat, dia berkuasa, dan kekuatan yang Tuhan punya itu dia pakai untuk melayani. That's why Tuhan adalah seorang heroes. Dia adalah hero. Bagaimana dengan kita yang ada di komunitas heroes? Komunitas kita bernama heroes. Tapi punyakah kita, orang-orang yang tertanam di heroes, mempunyai nilai-nilai seorang pahlawan? Saya ada catat beberapa nilai yang dimiliki seorang hero. Ini saya dapatnya dari internet. Dan ini saya ambil dari beberapa orang, saya kumpulkan. Disebutkan siapakah yang disebut dengan pahlawan atau hero. Pertama, pahlawan atau hero adalah seseorang yang mau menyelamatkan seseorang. Kualitas itu ada dalam Yesus. Yang kedua, pahlawan adalah seseorang yang baik dalam perbuatan dan hatinya. Itu juga ada dalam Yesus. Yang ketiga, pahlawan
adalah seseorang yang perhatian dan suka membantu. Itu juga ada dalam Yesus. Pahlawan, seseorang yang bisa kita ikuti teladannya. Pahlawan adalah seseorang yang murah hati, seseorang yang berani, seseorang yang selalu memperjuangkan apa yang benar, seseorang yang rendah hati. Itu semua ada di dalam Yesus. Dan kita puji Tuhan, kita senang bahwa semuanya itu ada dalam Yesus dan itu semua Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya tidak sampai di sini saja. Apakah ketika kita sudah menerima semua hal tersebut dari pahlawan kita, Tuhan Yesus kepada kita, apakah cuma berhenti dalam hidup kita saja? Tuhan berkata tadi bahwa ikutilah teladannya. Tuhan rindu kita yang sudah menerima semuanya itu mengalirkan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah definisi hero. Mungkin kita tidak melihat Iron Man di sekitar kita nggak melihat Thor, kita nggak melihat pahlawan-pahlawan yang lain di sekitar kita seperti dunia fantasi. Tapi sebenarnya banyak pahlawan-pahlawan yang luar biasa ada di sekitar kita. Saya kasih contoh ya. Selama masa pandemi ini semua orang melewati musim yang berat. Salah satunya saya melewati musim yang berat dan saya sering mengeluh kepada Tuhan bahwa kenapa seperti saya memulai dari nol kembali. Saya dulu pernah melewati hal ini tapi kenapa sepertinya saya memulai dari nol kembali. Dan saya sering mengeluh kepada Tuhan bahkan mungkin hampir tiap hari. Dan saya sempat mengalami stres, sempat down, sempat bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan selama itu saya sering down di rumah. Dan selama saya down, biasanya nature-nya kita manusia kan kita suka cari teman curhat. Saya cari teman yang ini. Biasanya teman saya yang saya cari itu gampang, selalu gampang dengan mudah saya akses dengan connect dengan dia. Biasanya dia cepat balas, biasanya cepat respon. Tapi kali ini itu semua nggak ada yang respon, bayangin. Saya cari mereka berbulan-bulan, ada yang baru jadian, ada yang baru ada pekerjaan barunya, itu semua nggak bisa dihubungin. Saya tuh sampai berkata dalam hati, sama siapa sih saya mau cerita? Dan down, dan akhirnya saya sering berdoa seorang diri. Dan saya juga berharap Tuhan tolong dong bicara audible, Tuhan ini sepi banget, gak ada yang saya bisa temenin cerita. Akhirnya gak ada terjadi apa-apa juga, bukan Tuhan berbicara secara audible. Tapi Tuhan mengirim seorang pahlawan yang saya gak sadar ternyata ada di samping saya. Selama saya down, saya bersyukur saya punya seorang istri yang sangat mensupport. Dan istri saya tanya, kenapa sih kamu down? Saya bilang ya saya down karena pemasukan berkurang, karena usaha jadi sepi. Dan dia ngomong seperti ini, kenapa kamu berusaha untuk cari orang lain ketika kamu susah? Saya mau bertanya, dulu ketika kamu susah cari untuk bayar kuliah, untuk kamu beli ini, yang bantu siapa? Yang kamu cari untuk bantu kamu siapa? Saya bilang, ya Tuhan. Nah sekarang kenapa kamu cari teman kamu? Oh iya ya, saya langsung jadi ngeh. Kemudian dia tanya lagi, ketika kamu mendapatkan mujizat untuk keluar negeri, pergi ke Australia, pergi ke sini, itu kamu minta sama teman kamu atau sama Tuhan? Sama Tuhan. Lah, kenapa sekarang kamu cari orang lain? Saya langsung kayak, oh iya ya betul juga ya. Kemudian ketika saya mengalami masalah yang lain lagi, istri saya ngomong, ketika kamu butuh untuk membuka usaha sablon kamu pertama kali, yang kamu cari itu siapa? Tuhan. Kenapa sekarang kamu berusaha cari teman kamu? Saya tuh sempat langsung jadi terharu dan langsung kayak mau nangis gitu. Iya ya, kenapa saya berusaha mencari orang lain? Dan di situ saya sadar bahwa ternyata ada seorang hero di samping saya. Ada seorang pahlawan yang memberikan kekuatan. Seperti yang saya katakan tadi, pahlawan itu orang yang perhatian, suka membantu, murah hati. Dan istri saya memberikan kekuatan, memberikan support. Sehingga saya mulai kembali semangat. Akhirnya dia bilang, kamu mau kerja apa? Saya bantu, saya support, saya bantu kamu masak, saya bantu kamu ini. Dan akhirnya saya mulai kembali dan puji Tuhan sekarang mulai kembali diberkati. Dan saya sadar bahwa ternyata ada hero dalam kehidupan saya. Ada seorang pahlawan. Tuhan ingatkan lagi, bukan cuma dia. Ada beberapa orang yang saya kirim yang sempat lewat dalam kehidupanmu selama masa pandemi ini. Kamu sadar gak? Saya tersadar bahwa ada orang yang ini bantu saya. Ternyata ada yang ini bantu saya. Dan saya sadar bahwa ternyata banyak pahlawan-pahlawan atau hero yang lewat dalam kehidupan kita. Dan saya bersyukur akan hal tersebut.
Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Di sekitar kita pada saat ini, lagi banyak yang mengalami masalah. Lagi banyak yang mengalami pergumulan. Pertanyaannya, maukah kalian menjadi hero dalam kehidupan mereka? Mungkin kita nggak bisa bantu secara keuangan, tapi mungkin kita bisa membantu mereka dengan telinga kita, mendengarkan keluh kesah mereka. Mungkin hanya dengan kita mendengar keluh kesah mereka, mereka sudah dikuatkan. Mereka sudah mendapatkan pengharapan dari Tuhan. Mungkin kita yang berlebih, kita bisa bantu. Atau mungkin kita sama sekali nggak punya uang, kita juga sibuk sama sekali nggak bisa dengar keluh kesah mereka. At least kita punya waktu untuk mendoakan mereka di malam hari sebelum tidur. Jadilah hero di sekitar kalian. Jangan hanya sekedar nama komunitas, tapi jadilah betul-betul nilai dalam kehidupan kalian. Kenapa Tuhan disebut hero? Karena dia punya nilai-nilai yang spesial. Dia berbeda dari orang-orang yang lain. Dia punya nilai seorang hero. Karena itu biarlah kita yang mendengarkan firman ini, saya mendorong kalian, ayo jadi pahlawan buat orang tua kalian yang lagi susah. Ayo jadi pahlawan buat sahabat-sahabat kalian yang sedang melewati masa-masa susah selama masa pandemi ini. Ayo jadi pahlawan buat adik kalian, buat keluarga kalian, buat siapapun yang ada di sekitar kalian. Jangan berhenti dalam diri kalian sendiri, tapi jadilah berkat bagi banyak orang di selama masa pandemi ini. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi hero? Jangan pernah menyerah, never surrender. Kalau kita sudah memulai perjalanan ini, jangan berhenti di tengah. Orang yang berhenti di tengah, dia gak akan pernah melihat ending dari cerita yang Tuhan sudah buat. Dia akan stuck. Tapi kalau kalian terus jalan, meskipun jalannya penuh dengan batu, penuh dengan tantangan, di ending kalian akan melihat pelangi. Kalian akan melihat rumput, padang rumput yang hijau yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan. Ada rencana yang sangat indah. Karena itu jangan pernah menyerah, apapun pekerjaanmu, apapun pelayananmu pada saat ini, apapun yang kalian sedang kerjakan, setia, punyailah nilai-nilai Kristus dalam hidup kalian dan jangan pernah menyerah. Tuhan memberkati kita semuanya, sampai ketemu di lain kali. Tuhan memberkati, amin. My dreams are small compared to yours. What should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Say what? Woo! Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you
Saya percaya bahwa kita semua diberkati dan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Mari sama-sama kita mau tutup dalam doa berkat. Kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu yang sudah menjamah menuntun kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan pada akhirnya kami buka kedua tangan kami terima berkat dari Bapa di surga, kami terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang memberkati kami mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Yeshua HaMashiach, bless you. I know you were working.